Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurniati dengan NIM 10011811220 dari peminatan epidemiologi 2021. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial uji ANOVA sebagai salah satu analisis bivariat. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi uji ANOVA. Uji ANOVA dapat diartikan sebagai analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup, di mana grup berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik, yaitu Ronald Fisher. ANOVA, singkatan dari analisis bivariat, merupakan prosedur statistik yang mirip dengan uji t-test. Akan tetapi, kelebihan dari uji ANOVA sendiri yaitu dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Adapun jenis dari uji ANOVA yaitu terbagi menjadi tiga. Univariate one-way analysis of variance, yaitu apabila variabel bebas dan variabel terikatnya hanya satu. Yang kedua yaitu univariate two-way analysis of variance, yaitu variabel bebas ada dua sedangkan variabel terikatnya ada satu. Lalu yang terakhir yaitu univariate multi-way analysis of variance, yaitu apabila variabel bebasnya lebih dari dua sedangkan variabel terikatnya satu. Baiklah, di sini saya akan membahas atau mengenai tutorial atau langkah-langkah dalam uji one-way ANOVA. Adapun konsep dasar dalam uji one-way ANOVA yaitu meliputi one-way ANOVA disebut juga uji ANOVA satu faktor. Uji one-way ANOVA digunakan untuk menguji apakah rata-rata dua atau lebih kelompok berbeda secara nyata. Adapun persyaratan penggunaan uji one-way ANOVA yaitu 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen. 2. Variabel faktor berupa non-metrik atau data kategorikal. 3. Yaitu variabel data penelitian berdistribusi normal. Dan 4. Yaitu variabel data penelitian homogen. Jadi pada uji one-way ANOVA kita harus memenuhi persyaratan asumsi dasarnya. Lalu uji asumsi normalitas dan juga homogenitas. Baiklah, kita beralih ke contoh kasus. Di sini contoh kasusnya yaitu manajer pemasaran melakukan pelatihan untuk para karyawan baru di PT Gria Sejahtera. Manajer tersebut menggunakan variasi waktu dalam melakukan training, yaitu 3 hari, 4 hari, dan 5 hari untuk mengetahui waktu pelatihan karyawan yang paling efektif dan efisien. Pada setiap sesi pelatihan diadakan tes untuk mengetahui peningkatan skill setiap karyawan baru. Di sini terdapat 3 variabel independennya, yaitu 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Semisal di sini cuma ada 2 variabel, 3 hidden materi, maka kita tidak lagi menggunakan ANOVA, kita cukup menggunakan independent sample t-test. Karena di sini ada 3 variabel independen, maka kita menggunakan uji one-way ANOVA. Baik, kita kemudian ke SPSS, di mana langkah awal ujian one-way ANOVA yaitu langsung ke SPSS melalui data pelatihan karyawan baru pada PT Gria Sejahtera. Di sini ada uji asumsi terlebih dahulu. Untuk uji ANOVA ada uji normalitas dan juga uji homogenitas. Selanjutnya kita pilih kita uji ANOVA sekaligus uji homogenitas dengan cara klik analyze. Lalu kita pilih compare mean.
Lalu kita pilih one way ANOVA. Kemudian lama training kita masukkan ke faktor, dan sedangkan nilai training kita masukkan ke dependent list. Lalu kita pilih option, kita centang deskriptif dan juga uji homogenitas, lalu kita klik continue dan klik OK. Dan di sini terlihat dari outputnya, yaitu muncul beberapa tabel, dimana di sini ada 3 tabel. Ada 3 tabel, yaitu deskriptif, homogenitas, dan juga tabel ANOVA. Kita ke uji homogenitas terlebih dahulu. Di sini yang akan digunakan adalah nilai signifikansi. Kemudian kita ke dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas, di mana jika nilai sig kurang lebih dari alfa, maka varian antar kelompok data adalah sama atau homogen. Sedangkan jika nilai sig kurang dari alfa, maka varian antar kelompok data adalah tidak sama atau tidak homogen. Alfa di sini kita menggunakan 0,05. Di sini diperoleh nilai sig yaitu sebesar 0,994, di mana lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Maka varian antar kelompok data adalah sama atau homogen. Jadi data ini sudah memenuhi uji asumsi homogenitas. Selanjutnya kita ke kolom deskriptif. Kolom deskriptif, di sini ada variabelnya yaitu 3 hari, 4 hari, dan juga 5 hari. Nilai rata-rata tertinggi dapat dilihat pada variabel 5 hari, yaitu sebesar 8,8750. Di sini kita belum bisa menentukan apakah masing-masing rata-rata ini sedemikian atau tidak, maka kita perlukan tabel ANOVA. Tabel ANOVA yaitu untuk melihat apakah masing-masing kolom merata adalah sedemikian atau tidak. Kita ke ANOVA pada tabel ANOVA yang akan kita gunakan, yaitu pada kolom sig. Di sini kolom signya. Di sini kita kemudian kita beralih ke hipotesis. Di sini kita beralih ke hipotesis, yaitu H0, yaitu ketiga kelompok memiliki rata-rata nilai tes yang sama, sedangkan H1 yaitu ketiga kelompok memiliki rata-rata nilai tes yang berbeda. Kemudian kita beralih ke pedoman pengambilan keputusan uji one way ANOVA, di mana jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa maka H0 diterima, sedangkan untuk nilai signifikansi kurang dari alfa maka H0 ditolak. Di sini pada tabel di bawah yaitu nilai signifikansinya yaitu 0,00 lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak maka H1 diterima. Jadi ketiga kelompok memiliki rata-rata nilai tes yang berbeda. Di sini kita bisa melakukan pengamatan lebih lanjut terkait tiga variabel ini, apakah ketiga variabel ini signifikansi atau tidak antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu kita akan menggunakan uji cross.
overmin, one way ANOVA, dan di bagian post-hoc kita pilih OK, lalu kita klik continue dan OK. Dan di sini muncul juga output di mana muncul pada bagian tabel yaitu post-hoc. Kita bisa melihat dependent variable antara 4 hari, 5 hari, 3 hari, 5 hari, dan juga 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Di sini ada mean difference, standard error, signifikansi, di mana kita gunakan yaitu nilai signifikansi untuk melihat apakah perbandingan dua kolom merata ini signifikan atau tidak. Di sini apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka perbedaan rata-rata ini tidak signifikan. Sebaliknya apabila nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 maka perbandingan rata-rata ini signifikan. Kita ke lama training pertama yaitu antara 3 hari, diperoleh nilai signifikannya yaitu 0,001, maka rata-rata variabel 3 hari, 4 hari, dan juga 5 hari ini signifikan. Hal yang sama kita gunakan untuk mencari variabel-variabel lainnya. Atau kita bisa juga melihat pada bagian mean difference dengan melihat tanda bintang pada popular ini. Tanda bintang di sini udah ada tercantum bintang, maka variabel ini signifikan. Perbedaan rata-rata adalah signifikan jika ada tanda bintangnya. Jadi ketiga variabel ini bisa dibilang signifikan. Baik, kemudian kita beralih ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu setelah melihat hasil uji yang telah dilakukan, manajer pemasaran dapat mengambil pelatihan bagi para karyawan baru dengan waktu 5 hari sebagai lama atau rentang waktu yang paling efektif dan juga efisien di PT Gria Sejahtera. Baik, sekian video tutorial dari uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Terima kasih juga sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.